Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di video review novel Dilan. Dia ada Dilanku tahun 1960. Oke, langsung saja. Di video kali ini di chapter 10 dengan judul Geng Motor, kita diajak melihat bagaimana sih kehidupan Dilan sebagai salah satu anggota geng motor. Nah, tapi yang menarik itu Dilan itu ternyata beda banget dari persepsi-persepsi orang-orang tentang anak geng motor gitu. Dia bukan cuma tipe yang suka bikin onar, bahkan justru dia itu salah satu anak yang bisa dibilang dia itu pintar kayak gitu, selalu juara kelas dan punya cara berpikir yang gak biasa kayak gitu. Jadi walaupun dia itu sering nongkrong ataupun mungkin kumpul-kumpul itu bareng anak-anak geng motor gitu ya, dia itu tetap punya prinsip dan gak selalu ikut-ikutan dalam hal-hal negatif cuman karena misalnya solidaritas sama temannya. Nah, di sisi lain di chapter 10 ini juga diceritakan ada karakter Anhar dan Engkus temennya Dilan yang kayak apa ya, mereka itu lebih kayak suka bikin masalah, bikin onar kayak gitu. Nah itu digambarkan gitu ya, orang yang kasar, suka main fisik dan bahkan terlibat kayak dalam tindakan-tindakan kriminal. Nah, Ilya itu menyatakan dengan jelas perbedaan Dilan dan mereka. Dia bilang kalau Dilan itu punya sifat yang enggak, misalnya kayak gini, kalau seandainya Dilan itu punya sifat gitu ya kayak Anhar atau Engkus, dia tuh sama sekali nggak bakal pernah suka sama dia gitu, dan cerita itu nggak bakal ada gitu. Nah, ini tuh nunjukin kalau daya tariknya Dilan itu bukan cuma karena dia itu anak yang disebut kayak anak bad boy kayak gitu, tapi karena Dilan itu punya sisi yang lembut, romantis gitu, cerdas dan kapan harus bertindak itu tahu gitu. Nah, jadi di chapter 10 ini juga menunjukkan gitu kalau dunia geng motor itu nggak sederhana yang orang kira gitu ya. Di dalam itu ada konflik, ada solidaritas juga, dan ada harga diri yang harus dijaga. Nah, Dilan itu kadang memang ikut tawuran, tapi karena bukan sekedar iseng-iseng aja kayak gitu ikut-ikutan, tapi lebih ke soal kayak membela diri atau membela temannya gitu. Bahkan ketika kayak dia itu ada suatu masalah kayak gitu ya, dia itu sampai ditusuk dan harus masuk rumah sakit, dan itu tuh menjadi bukti kalau lingkungan Dilan itu, yaitu di dunia geng motor itu gak gampang gitu, dan Dilan pun harus terus memilih jalan yang menurut dia benar dan tetap berpegang pada prinsip gitu ya yang ia punya, ia miliki gitu. Nah, intinya di chapter 10 ini kita ngerti gitu siapa Dilan sebenarnya. Dia bukan anak baik-baik yang lurus-lurus aja, tapi juga bukan anak yang kehilangan arah gitu ya, tapi Dilan itu lebih ke kayak di tengah-tengah gitu, baik enggak ya, buruk banget pun enggak gitu. Dan justru itulah yang bikin dia itu menarik banget, terutama di mata Milea dan bagi Milea. Oke, segitu saja review chapter 10 dengan judul Geng Motor. Oke, sekian, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.